Yeah, and it's not my fault. Wanna save my life, had to get involved again. Halo Sobat Si Paling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada ya. Di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang cukup penting ya untuk tim kesayangan kita The Blues Chelsea, di mana pagi tadi waktu Inggris atau sore hari waktu Indonesia, pihak dari Premier League ini sudah merilis jadwal Premier League untuk musim depan. Dan saya merasa ya 98% jadwal ini fix ya. Dan kalau kita belajar dari musim-musim sebelumnya ya, kemungkinan 2% jadwal ini akan berubah ya apabila ya The Blues bisa melaju di hampir semua kompetisi yang diikuti musim depan ya, seperti Carabao Cup, FA Cup, dan juga Conference League ya, yang kemungkinan besar akan bertabrakan dengan jadwal Premier League ya. Jadi kemungkinan jadwal akan berubah, tetapi tidak banyak ya, mungkin ada beberapa match saja. Contoh kalau kita lihat ya, ya sumbernya saya ambil dari chelseafc.com ya, dimana kalau kita melihat ya jadwal yang mungkin saja bisa bertabrakan andai Chelsea bisa melaju di Carabao Cup ya, di round kelima Carabao Cup itu tanggal 18 Desember, sementara di tanggal 19 ya itu kita akan menjalani laga Conference League ya, Conference League matchday ke-6 ya. Ya, kalau kita melaju di Carabao Cup. Kemudian di final Carabao Cup ya, di final Carabao Cup di bulan Maret itu akan berlangsung di tanggal 16 ya, di tanggal 16 Maret. Dan sehari berselang ya, sehari sebelumnya di tanggal 15 The Blues akan bertandang ke Emirates Stadium, markas dari The Gunners Arsenal. Kalau Chelsea bisa melaju ke final Carabao Cup musim depan, itu artinya laga menghadapi Arsenal itu akan bergeser dari jadwal semula di tanggal 15 Maret. Dan juga kalau Chelsea bisa lolos hingga ke partai puncak FA Cup musim depan, di mana ya final FA Cup ya di musim depan itu akan berlangsung di tanggal 17 Mei di Wembley, dan di tanggal 18 ya, sehari setelah itu Chelsea akan menjamu Manchester United di Stamford Bridge. Jadi kalau kita bisa lolos ke final FA Cup musim depan, tentu laga versus Manchester ini akan bergeser ya dari jadwal yang seharusnya. Jadi akan ada beberapa pertandingan Chelsea di musim depan itu akan bergeser andai ya tim kesayangan kita ini bisa melaju di hampir semua kompetisi ya, melaju jauh di hampir semua kompetisi yang diikuti ya. Semoga The Blues di musim depan bisa meraih ya setidaknya 1 atau 2 trofi, atau mungkin kita bisa meraih trofi Premier League musim depan. Dan ya kalau saya melihat kontribusi jadwal ini, susunan jadwal Premier League yang baru saja dirilis ya, saya optimis Chelsea bisa finish di zona Liga Champions musim depan, bahkan bisa bersaing untuk meraih trofi Premier League musim depan. Oke, saya akan bahas pertandingan pertama kita yang akan dimulai di tanggal 18 Agustus, di mana ya kita akan menjamu tim juara bertahan Manchester City di Stamford Bridge di tanggal 18 Agustus itu pukul 10:30 malam waktu Indonesia Barat ya. Ya, dan ya saya cukup optimis kita bisa meraih hasil yang positif di laga ini, di mana ya kita tahu sendiri Enzo Maresca, pelatih baru kita, ini sudah mengenal karakter para pemain Manchester City,
dan juga ya tahu banyak tentang taktik dan strategi Pep Guardiola. Ya, apalagi sebelum menghadapi City di laga perdana Premier League, itu kita akan berhadapan dengan Manchester City di tanggal 4 Agustus ya, di laga yang berlabel persahabatan ya, di jam setengah 5 waktu Indonesia Barat di hari Minggu tanggal 4 Agustus ya. Jadi sebelum kita berhadapan ya, menjamu Manchester City di Premier League, kita akan menghadapi mereka di laga persahabatan di tanggal 4 Agustus. Oke, kemudian setelah menjamu Manchester di Stamford Bridge ya, Manchester City di Stamford Bridge, kita akan tandang ke markas Wolves ya di tanggal 24 Agustus. Kemudian di tanggal 31 Agustus kita menjamu Crystal Palace ya. Kemudian kita menghadapi Bournemouth di tanggal 14 September, serta laga terakhir kita di musim 2024-2025 ditutup di tanggal 25 Mei ya, tahun 2025 menghadapi Forest di markas Nottingham Forest ya. Jadi ya, kalau saya melihat ya jadwal ini ya, kontribusinya lumayan bisa membuat Chelsea finish di zona Champions League ya. Kalau saya melihat susunan jadwal ini, di mana laga berat yang menurut saya laga berat itu ada di akhir Oktober ya. Akhir Oktober itu menghadapi Liverpool di Anfield ya di tanggal 19 Oktober. Lanjut di tanggal 26 Oktober ya, kita menghadapi Newcastle United. Kemudian di awal November itu kita tandang ke Old Trafford ya, markas dari Manchester United, dan menjamu Arsenal di Stamford Bridge di tanggal 9 November. Jadi pekan terberat kita itu di akhir di akhir Oktober dan awal November ya. 4 pertandingan, Liverpool, Newcastle, MU dan Arsenal ya. Hanya di 4 laga itu saya rasa Chelsea bisa dibilang akan mendapatkan cukup masalah ya. Tetapi ya saya tetap optimis kita bisa meraih hasil positif di laga ini ya. Jadi ya tidak ada yang terlalu berat ya dari susunan jadwal Premier League di musim depan ya. Apalagi ya kalau kita bisa melaju jauh di kompetisi lain, kemungkinan besar akan ada beberapa jadwal yang akan bergeser ya. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk The Blues Chelsea di musim depan ya. Jadi mungkin ya itu yang bisa saya share ya mengenai jadwal Chelsea untuk musim depan ya. Kita akan bermain di 4 kompetisi ya, Carabao Cup, FA Cup, Premier League dan Conference League. Tentu ya Chelsea membutuhkan kedalaman skuad ya. Jadi saya berharap Chelsea segera mendatangkan pemain yang bisa yang bisa mengangkat performa dari The Blues Chelsea ya. Kita tidak berharap lagi sama satu pemain yakni Cole Palmer ya. Mungkin Christopher Nkunku akan bisa kita maksimalkan di musim depan, apalagi kalau The Blues bisa mendatangkan Michael Olise dari Crystal Palace ya. Ya, dan kita butuh striker baru lah untuk bisa bersaing di 4 kompetisi ini ya. Dan nama John Duran saya rasa cukup realistis untuk bisa kita maksimalkan ya, dimana pemain ini sudah sedikit memperlihatkan bakatnya meskipun tidak mendapatkan banyak menit bermain di Aston Villa. Bek kiri ya, bek kiri di lini pertahanan kita juga tentu butuh pelapis dari Marco Kurela, di mana Ben Chilwell ini tidak bisa kita harap terlalu banyak karena dia di musim kemarin berkutat dengan cederanya. Ya, kalau posisi kiper ya saya harap ya
tentu kita bisa mendatangkan kiper yang lebih baik lagi. Karena 3 kiper kita, Robert Sanchez, Kepa Arrizabalaga, dan juga Petrovic, ya 3 ini tidak cukup satu lah. Kalau kita melihat di musim kemarin, ya masalah kita di posisi kiper. Ya semoga ada nama yang bisa mengejutkan yang bisa didatangkan oleh The Blues di musim ini di posisi kiper ya. Apakah dia adalah Jan Oblak yang kabarnya ingin dijual oleh Atletico Madrid di bursa transfer kali ini? Ya semoga saja, kita doakan yang terbaik. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan mengaku fans Chelsea ya kalau belum like dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.